tidak sadar bahwa pola pemikiran, perdagangan, dan kegiatan ekonominya dimanfaatkan untuk menyelundupkan narkotika, psikotropika, dan prekursor. Podcast Bisikin, bincang informasi terkini. Hari ini kita masih dalam suasana Hari Anti Narkotika Internasional yang diperingati setiap tanggal 26 Juni setiap tahunnya, Nina. Nah, kita mau ngajak sahabat BC untuk ngobrol-ngobrol nih. Tentang apa nih hari ini? Tentang narkoba. Jadi kebetulan tema tahun ini adalah Share Facts on Drugs, Save Lives. Jadi gimana sih kita mempromosikan untuk membagikan fakta atau info tentang narkoba yang tentunya untuk meningkatkan awareness bahwa bahaya narkoba itu harus dihindari gitu ya. Nah kebetulan banget nih, pas banget sekarang kita udah ngundang ahlinya nggak sih? Pakarnya di bidangnya ya. Ada Bapak Kasubdit Narkotika Bea Cukai. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Sebenarnya kita udah ngobrol-ngobrol tadi ya Pak ya. Cuman sekarang baru kita rekam nih untuk kita bagikan ke masyarakat yang lebih luas nih Pak pengetahuannya. Mungkin kita tanya dulu kali ya, Bapak udah berapa lama nih Pak bertugas di Bea Cukai? Kurang lebih sejak 97 ya, berarti kurang lebih 20 tahun lah ya. 26 tahunan ya Pak ya? Iya. Luar biasa, belum lahir apa waktu itu? Oke. Nah sekarang terkait narkoba nih Pak, kan kita tahu ada istilah NPP. Ya. Nah kita pengen tahu nih Pak, secara singkatnya apa sih perbedaan dari NP dan P itu? Oke. Istilah NPP itu adalah istilah yang sangat populer di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Istilah umum baik yang ada di masyarakat maupun yang ada di penegak hukum di bidang narkotika itu bisa nanti ada narkoba, ada nafsa. Ini istilah-istilah yang pernah berkembang. Kalau istilah yang memang sangat populer di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan PMK 188 memang narkotika, psikotropika, dan prekursor yang nantinya lebih familiar dan lebih komunikatif itu disingkat menjadi NPP. Jadi seperti itu latar belakang dari istilah NPP itu sendiri. Nah, selanjutnya kan yang jadi masalah adalah penyalahgunaan dari NPP itu kan Pak? Ya. Penyalahgunaannya itu apa sih Pak? Ya, jadi gini, saya deskripsikan secara singkat dulu tentang deskripsi singkat dari narkotika, apa deskripsi singkat dari psikotropika, dan apa deskripsi singkat dari prekursor atau NPP. Narkotika sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 pada intinya adalah berupa zat atau bahan yang berasal dari tanaman alami maupun bahan yang berasal dari zat sintetis yang berefek atau menimbulkan efek kepada manusia apabila disalahgunakan adalah menurunnya atau hilangnya rasa, bahkan sampai kepada hilangnya kesadaran. Bahkan apabila disalahgunakan akan menimbulkan ketergantungan. Itu yang dijelaskan secara deskriptif di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Istilah psikotropika sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika bahwa merupakan zat atau bahan obat yang menimbulkan perubahan psikologis dari penggunanya atau penyalahgunanya. Kenapa disebut ada pengguna, ada penyalahguna? Karena apabila digunakan sesuai dengan persyaratan yang diatur baik di dalam Undang-Undang 35 maupun Undang-Undang Nomor 5, tentu penggunaan secara legal. Namun apabila dikatakan sebagai penyalahgunaan berarti digunakan secara tidak legal atau ilegal.
Artinya digunakan tidak sesuai dengan peruntukan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Jadi menimbulkan psikoaktif efek atau efek psikologi buat penggunanya atau penyalahgunanya, itu merupakan karakter dari psikotropika hingga menimbulkan perubahan sifat dan perilaku pada saat menggunakan atau menyalahgunakan bahan tersebut. Kalau prekursor itu dimiliki menjadi elemen dari dua bahan terdahulu, yaitu narkotika maupun psikotropika. Nama prekursor berarti prekursor itu merupakan bahan baku utama maupun bahan baku penolong atau penunjang sehingga terbentuk yang dikatakan sebagai zat narkotika maupun zat psikotropika. Jadi ada prekursor utama, ada prekursor penunjang untuk narkotika dan psikotropika. Nah, tadi sekilas saya jelaskan bahwa ada penggunaan dan ada penyalahgunaan. Kenapa dikatakan sebagai penyalahgunaan? Karena digunakan secara melawan hukum atau tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu dikatakan sebagai penyalahgunaan. Nah, kenapa kemudian penyalahgunaan ini menjadi isu penting? Karena ternyata porsi penggunaan dibandingkan dengan penyalahgunaan lebih besar diambil untuk penyalahgunaan, yang tentu lebih banyak berimplikasi negatif apabila zat narkotika dan psikotropika tersebut disalahgunakan. Dan implikasi itu bisa menjadi implikasi secara domino atau beruntun, pada akhirnya terjadi gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat pada akhirnya. Demikian. Berarti untuk dampak dari penyalahgunaan ini kan sangat luas nih Pak ya. Mungkin secara umum yang kita tahu dampaknya itu dari segi kesehatan aja. Ya. Apakah ada aspek-aspek lain gitu yang terdampak juga dari si penyalahgunaan ini? Iya, jadi sebenarnya awalnya memang yang muncul atau yang nampak adalah aspek kesehatan, sebagaimana Mbak reporter tadi sampaikan ya, Mbak reporter 1 dan Mbak reporter 2. Jadi aspek penyalahgunaan terhadap kesehatan jelas, karena tadi dikatakan dari pengertian saja di undang-undang sudah jelas. Yang pertama, narkotika menimbulkan ketergantungan, psikotropika menimbulkan perubahan sifat dan perilaku. Sehingga tentu adanya ketergantungan dan sifat dan perilaku tadi merupakan efek negatif secara kesehatan baik fisik maupun mental. Nah, apabila terjadi ketergantungan nih misalnya, akhirnya orang yang masih mempunyai uang untuk membeli, ini contoh praktis saja, maka dia akan beli. Begitu tidak punya uang untuk membeli, padahal dia tergantung atau addiction, maka yang terjadi adalah dia berusaha mencari uang secara legal dan secara ilegal untuk memenuhi hasrat atau keinginan untuk menggunakan narkotika tadi. Demikian juga psikotropika. Apabila terjadi efek negatif terhadap kesehatan fisik maupun mental, maka seorang manusia yang terganggu fisik dan mentalnya akan berimplikasi kepada sifat dan perilaku. Dan ini rata-rata perubahan sifat dan perilakunya menimbulkan efek negatif kepada lingkungan di sekitarnya atau masyarakat secara luas. Jadi kalau dulu Bung Karno menyampaikan, ya kan, bahwa beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Kalau saya tidak salah mensitir dari inti quote dari Bung Karno atau presiden pertama kita. Itu merupakan simbol sebenarnya terkorelasi positif dengan bagaimana pemuda bisa degenerasikan atau degeneratif atau dirusak mental dan fisiknya dengan adanya ketergantungan terhadap narkotika dan psikotropika. Sehingga Bung Karno mungkin sudah memprediksi atau forecasting bahwa ke depan akan ada tantangan-tantangan yang bisa merusak generasi muda. Dari situ kita sangat hormat dan salut kepada presiden kita yang pertama yang telah menyatakan bahwa beri aku 10 pemuda. Bayangkan bisa mengguncang dunia. Bayangkan juga apabila pemuda tersebut diganggu secara negatif baik fisik maupun psikologis karena adanya peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Berarti upaya kita ini sebenarnya dalam menjaga aset negara ya Pak, yaitu generasi muda. Ya,
saya pikir betul sekali. Tentu kita semua sepakat bahwa generasi muda menjadi tulang punggung pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu maka kita harus sama-sama concern terhadap menjaga generasi muda. Sebagaimana tadi disampaikan di dalam tema Hari Narkotika Anti Narkotika Internasional yang sudah dicetuskan oleh World Health Organization, bahwa salah satunya adalah share fact atau membagi informasi atau fakta, dan selanjutnya juga menyelamatkan kehidupan, save life. Betul. Kalau saya tidak salah, Betul. save life terutama adalah untuk orang-orang yang produktif di dalam pembangunan maupun menjadi tulang punggung bangsa. Baik Pak, terus sekarang saya pengen agak melipir untuk bahas ke bea cukai-cukayannya. Melipir itu apa? Geser nih. Kita Oh, iya. geser sedikit nih Pak. Oke. topiknya. Nah, jadi kan Silakan. sebenarnya kalau di undang-undang tuh jelas ya Pak, tugas Ya. kita tuh ada apa aja gitu. Ya. Dari trade facilitator, industrial assistance, Ya. community protector, Kemudian sampai ada revenue collector. collector juga. Cuman kayaknya community protectornya ini masih agak kurang dibahas karena sebenarnya masyarakat masih bingung nih. Kenapa sih bea cukai kok ikut ngurusin narkoba gitu? Oke. Kita merefer atau kita stressing atau kita tegaskan kembali di dalam Undang-Undang 17 tahun 2006 tentang kepabeanan. Dalam pasal 1 menyatakan bahwa bea cukai yang mengawasi lalu lintas barang impor dan ekspor ke dalam maupun dari daerah pabean yang notabene adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kemudian merefer kepada pasal berikutnya yang menyatakan bahwa pasal 53-54 menyatakan tentang barang larangan pembatasan. Kenapa barang yang tadinya diatur di dalam pasal 1 itu diatur kembali di pasal 53-54 tentang barang larangan pembatasan. Di mana di dalam pemasukan impor dan ekspornya itu harus ada larangan dan ada pembatasan, sehingga harus ada persyaratan tertentu yang membuat barang tersebut menjadi legal di dalam impor dan ekspornya. Termasuk di dalamnya adalah barang yang diatur oleh undang-undang lain yang lebih spesialis. Jadi dikatakan bahwa undang-undang yang lebih khusus akan dikedepankan daripada undang-undang yang lebih umum, di mana diatur di dalam KUHP, asas KUHP. Nah itu di mana narkotika dan psikotropika diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97, itu merupakan undang-undang khusus yang mengatur tentang bagaimana narkotika dan psikotropika diatur larangan dan pembatasannya. Sehingga terkorelasi positif, ini merupakan sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 17 dengan Undang-Undang Nomor 35 dan Undang-Undang Nomor 5 tadi. Sehingga jelas bahwa fungsi bea cukai di dalam melindungi masyarakat dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika itu menjadi amanah yang diberikan oleh Undang-Undang 17 tahun 2006 tentang kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 97 tentang psikotropika, dan jelas-jelas yang mengawasi lalu lintas impor dan ekspor barang berupa narkotika adalah bea cukai, bersama dengan nantinya disinergikan dengan aparat penegak hukum di bidang narkotika seperti Polri dan BNN sebagai leading sektor untuk P4GN, narkotika dan psikotropika dan prekursor. Nah, sesuai dengan yang Bapak singgung tadi nih, P4GN itu kan tercatat dalam Inpres nih Pak, Inpres nomor 2 tahun 2020. Ya. Di situ kan ada tugas dari Polri juga, ada tugas dari BNN juga, dan juga ada bea cukai juga. Ya. Sebenarnya secara umumnya perbedaan tugas kita tuh di mana sih Pak? Oke, jadi kembali yang membedakan, bukan membedakan ya, yang menjadi stressing point atau penegasan terhadap penugasan nantinya kita adalah sinergikan, bukan membedakan sehingga akhirnya kita selo-selo atau masing-masing. Berkolaborasi. Nah, sama. nantinya harus arahnya adalah kolaborasi Oke. dengan tusi atau tugas fungsi atau yurisdiksi yang dimiliki oleh masing-masing
kementerian dan lembaga termasuk aparat penegak hukum. Kalau bea cukai jelas dalam pasal 1 Undang-Undang 17 tahun 2006 tadi disampaikan kita sebagai yang mengawasi lalu lintas barang impor dan ekspor, di mana di dalam kategori barang termasuk di dalamnya adalah barang larangan dan pembatasan, yang di dalamnya termasuk narkotika, psikotropika, dan prekursor. Jadi once atau sesaat ketika barang tersebut akan masuk ke dalam daerah pabean atau akan keluar dari daerah pabean, disitulah amanah diberikan oleh undang-undang kepada bea cukai untuk melakukan pengawasannya. Nah, ketika nanti itu harus dikembangkan pengungkapan fraud atau pelanggaran atau kejahatan narkotika yang melintasi perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu akan dikembangkan bersama dengan aparat penegak hukum yang khusus diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan narkotika dan psikotropika dan prekursor. Dalam hal ini adalah terutama Polri dan BNN sebagai leading sektor dari B4GN tadi. Di samping nanti akan ada turunan penunjangnya dari Kementerian Kesehatan, dari Badan POM, dan dari beberapa instansi lain yang ikut menjadi bagian dalam B4GN atau Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, kan dikatakan B4GN. Berarti kalau secara kelebihan dari P4GN ini kan berarti banyak ya Pak, ada joint operation, kemudian pertukaran data segala macam. Cuman ada nggak sih kendala atau kekurangannya dari sinergi ini? Bukan kendala lah ya, kayak lebih ke extra effortnya gitu untuk mewujudkan P4GN ini. Oke. Positif yang Mbak reporter 1 tadi sampaikan. Jadi begini, betul sudah Mbak jawab bahwa bukan kendala yang muncul, karena kendala itu memberikan mindset atau pola pikir negatif kepada kita apabila mau melakukan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Tapi lebih kepada tantangan. Ada salah satu quote yang kami dapatkan di dalam sinergitas bersama Polri dan BNN, di mana a team is not a group of people that working together, but a team is a group of people that trust each other. Saya lupa itu quote-nya dari mana, tapi yang jelas itu quote yang kita pakai di dalam sinergitas dan kolaborasi. Artinya membangun kepercayaan antar instansi itu menjadi elemen yang sangat fundamental di dalam menjalin sinergitas dan kolaborasi. Itulah salah satu jawaban atau jawaban utama terhadap tantangan sinergitas antar instansi tadi. Karena tentu untuk membangun kepercayaan akan dilandasi dengan berbagai macam komunikasi dan koordinasi yang sudah dilakukan sehingga kepercayaan terbangun. Setelah kepercayaan terbangun, maka semua kendala dan tantangan bisa kita hadapi secara bersama-sama. Luar biasa. Setuju banget sama Bapaknya. Nah, sekarang nih Pak, saya sempat baca beberapa berita. Ada berita yang memberitakan bahwa ada berita tentang sinergi dari Bea Cukai, Polri, BNN di daerah-daerah nih Pak. Tentang penangkapan si narkobanya ini lewat PJT. Itu kan rata-rata secara domestik tuh Pak. Sinerginya berarti berlangsung bukan hanya untuk barang ekspor impor aja ya Pak, juga untuk barang domestik gitu ya. Baik. Kembali kepada tugas dan fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi lalu lintas barang impor dan ekspor yang spesifik ke arah pengawasan nantinya ke arah persoalan narkotika, psikotropika, dan prekursor. Jadi dari beberapa data dan informasi yang kita dapat bahwa lebih dari 90% jenis atau varian narkotika dan psikotropika itu berasal dari impor. Sehingga hanya kurang dari 10% yang berasal dari murni dari Indonesia. Yang kita tahu bersama adalah tanaman cannabis sativa atau ganja yang memang dikembangbiakkan atau dikultivasi secara ilegal sementara karena belum diatur legalitasnya itu di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Namun selain itu
Selain yang diproduksi di laboratorium gelap, maka berasal dari impor. Even yang diproduksi di laboratorium gelap pun, prekursor-prekursornya juga berasal dari impor. Sehingga korelasinya adalah apabila kita mulai mensupport atau membantu rekan-rekan penegak hukum yang lain, baik dari Polri maupun dari BNN, yang ada secara terpusat maupun sampai kepada satuan kerja yang ada di wilayah yang lebih kecil ke bawah, itu merupakan extra effort atau upaya yang luar biasa di dalam sinergitas dalam rangka pelaksanaan program P4GN tadi. Karena di dalam program P4GN tidak lagi dinyatakan selo-selo atau masing-masing untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tadi sesuai dengan Impres nomor 2 tahun 2020, itu secara yuridis formal dapat dikatakan sebagai berikut. Nah, kemudian secara praktikal atau faktual yang ada di lapangan bahwa pengungkapan narkotika psikotropika yang dibantu oleh teman-teman Bea Cukai melalui penelusuran tertentu, sehingga teman-teman Bea Cukai bisa mendapatkan informasi yang bisa di-share atau ditindaklanjuti oleh teman-teman dari BNN maupun Polri berjenjang sampai ke kewilayahan. Nah, disitulah muncul sinergitas yang luar biasa yang mungkin sebagian orang atau sebagian aparat memandang bahwa itu dilakukan di ranah domestik. Namun demikian, ada beberapa kasus yang berimplikasi positif antara effort kita mensupport atau membantu teman-teman penegak hukum yang ada di wilayah di dalam daerah Pabean tadi, kemudian menjadi informasi yang berarti dan sangat berguna di dalam kita melakukan targeting atau pengawasan di jalur internasional. Ada beberapa kasus yang menyambungkan atau menghubungkan antara kasus domestik dan kasus internasional tadi, sehingga apabila kita mau mengoptimalkan output dan outcome yang berasal dari program Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 dan sudah diturunkan menjadi instruksi Menteri Keuangan dan sudah tindak lanjuti pelaksanaannya dengan dikeluarkannya instruksi dari Direktur Jenderal Bea Cukai tentang P4GN, yang itu semua menjadi dasar pegangan yang sangat kuat buat kita untuk bersama-sama sebagaimana tugas dan fungsi yang diatur oleh undang-undang dengan aparat penegak hukum yang lain untuk memaksimalkan upaya P4GN tadi, sehingga tidak perlu ada keraguan sepanjang kita melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang sangat bagus dengan aparat penegak hukum yang lain di bidang narkotika. Betul. Karena udah jadi, narkoba juga udah jadi transnational organized crime. Yes. Yang udah bergabung sindikatnya, apalagi aparatnya ya, berarti harus bergabung juga untuk harus menjaga. lebih erat lagi nih aparat-aparatnya ya. Nah, kalau tadi Pak kan di Impres terkait P4GN itu dibahas tentang pemberantasannya, penanggulangannya dan segala macam. Cuman kalau dari sisi preventifnya nih Pak, ada nggak sih langkah-langkah yang udah dilakukan Bea Cukai untuk mengedukasi masyarakat dan meningkatkan awareness akan bahaya narkoba ini? Tepat sekali, Mbak Reporter 1. Jadi Mbak Reporter 1 menyampaikan tadi sudah menjawab secara umum tentang pertanyaannya. Karena apa? Tadi disampaikan bahwa sindikasi versus kolaborasi, kalau boleh saya ambil quote-nya. Artinya sindikasi jaringan narkotika harus diantisipasi dan dikonter dengan kolaborasi atau kerjasama atau sinergitas tadi. Sehingga apa? Kalau kita tidak menghilangkan ego sektoral atau pembatasan kinerja antar instansi, maka kita akan kalah berlari cepat dengan sindikasi. Nah, itu juga yang kita lakukan, sindikasi versus kolaborasi. Itu kita lakukan dari ujung preventif sampai ke ujung represif. Preventif itu berarti melakukan pencegahan P pertama pada P4GN,
Represif itu melakukan pemberantasan pada P kedua pada P4GN. Kan gitu. Nah, di ujung represif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini, mulai dari nih, secara internal dilakukan penguatan, baik SDM, infrastruktur atau sarana prasarana, kemudian efisiensi dan efektivitas dari penggunaan anggaran atau budgeting pemerintah di dalam program pengawasan atau program B4GN tadi yang menjadi tugas dari Bea Cukai secara khusus tadi. Kemudian juga dari program edukasi kepada masyarakat. Mungkin kan kita punya Custom Goes to Campus. Selama ini Custom Goes to Campus juga melibatkan unsur anjing pelacak di dalam sosialisasi kepada masyarakat bahwa Bea Cukai punya anjing pelacak yang tugasnya adalah untuk tadi memperkuat pengawasan narkotika, psikotropika dan prekursor. Itu mulai dikenalkan kepada generasi muda melalui Custom Goes to Campus atau Custom Goes to School. Ini merupakan concern Bea Cukai untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk say no to drug atau stay away from drug atau mungkin jauhi narkoba atau istilah lain jangan dekati narkoba. Sehingga di sini proses sosialisasi berlangsung secara internal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kemudian berlangsung antar lembaga dengan di dalam satu Kementerian Keuangan maupun antar Kementerian Keuangan dengan kementerian dan lembaga yang lain, dan lebih luasnya kepada masyarakat dengan melakukan tadi sosialisasi yang bersama dengan tugas kepabaian dan juga disosialisasikan termasuk tugas pengawasan narkotika. Itu adalah salah satu bagian dari upaya Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan untuk memberikan edukasi pencegahan agar masyarakat menjauhi atau tidak menyalahgunakan atau mengedarkan secara gelap narkotika, psikotropika dan prekursor. Tadi menarik tuh Pak, dikenalkan tentang si K9-nya ini ya Pak ya. Yes. Nah, saya penasaran nih Pak, apakah petugas perempuan, pegawai perempuan di Bea Cukai itu, apakah ada yang bertugas juga untuk unit-unit yang ikut terjun langsung nih untuk memberantas penyelundupan narkoba ini sendiri? Iya, ini tepat sekali dengan program pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dalam rangka pengaruh keutamaan gender. Sehingga sebenarnya kita sudah melaksanakan pada saat sebelum program ini disosialisasikan secara masif. Karena apa? Tadi yang ditanyakan apakah ada K9 handler yang dari perempuan. Sejak tahun sekitar 2004-2005 sudah ada handler perempuan. Udah lama juga Handler ya Pak itu ya? adalah petugas Bea Cukai yang punya spesifikasi dan sertifikasi untuk bersama-sama dengan K9 atau anjing pelacak melakukan tugas pengawasan narkotika. Jadi sudah dari sekitar tahun 2004-2005 sudah ada handler. Sampai sekarang masih ada. Itu bahkan yang juga dari yang secara religius itu juga diatur bagaimana penanganan itu juga ada dari mereka yang menjadi bagian dari K9 handler tadi, sehingga tidak banyak kendala berarti atau tantangan yang berarti yang dihadapi apabila petugas perempuan mau menjadi handler atau orang yang mengoperasikan bersama-sama dengan anjing pelacak tadi untuk melaksanakan tugas perlindungan masyarakat terhadap pengawasan narkotika, psikotropika dan prekursor. Berarti semuanya punya kesempatan yang sama asal requirements-nya terpenuhi gitu ya Pak. Nah berarti kan kita punya banyak unit nih. Unit ini dipersiapkan untuk kita menghadapi berbagai masalah di lapangan gitu. Apa sih Pak dinamika kita saat terjun di lapangan gitu? Dan Bapak kan pasti punya kewajiban untuk menjaga anak-anak Bapak gitu. Ya. Untuk selamat saat operasi gitu. Gimana? Iya, kalau di dalam manajemen itu ada yang dikatakan sebagai smart power. Jadi ada hard power, ada soft power, dan
kombinasi antara hard power dan soft power tadi menjadi smart power, atau berbagai macam sudut pandang di dalam manajerial tadi. Tentu tantangan atau dinamikanya adalah sisi lain yang mungkin menjadi klasik excuse atau alasan yang memang tidak bisa kita hindari adalah keterbatasan sumber daya. Kalau cerita sumber daya berarti dari mulai sumber daya manusia, sumber daya berupa biaya, sumber daya berupa peralatan, sumber daya berupa metode, dan mungkin beberapa sumber daya lain yang memang tercantum secara manajerial menjadi bagian yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas secara optimal. Sisi lain terbatas. Sisi yang lain, threat atau ancamannya tidak terbatas. Kita lihat aja secara geografis nih, Indonesia ini kan archipelago atau negara kepulauan yang kurang lebih 70% bagiannya adalah perairan, yang notabene tidak mungkin setiap petugas bea cukai secara hand in hand gandeng tangan untuk memagari laut tersebut. Jadi tentu keterbatasan yang berhadapan dengan ketidakterbatasan dari geografis tadi, atau mungkin berbicara ketidakterbatasan lain, derasnya ancaman atau potensi masuknya narkotika, psikotropika dan prekursor ke wilayah kita. Kenapa dikatakan tidak terbatas? Karena secara statistik tidak bisa secara langsung untuk dihitung berapa sih narkotika yang berpotensi masuk ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Karena tadi terbatas, kemudian berhadapan dengan yang tidak terbatas tadi, baik secara geografis maupun secara ancaman tadi, maka seni atau dinamika yang dipergunakan untuk menjadikan ini irama yang bagus adalah seni untuk bersinergi dan berkolaborasi. Jadi bagian-bagian yang terbatas yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga digabungkan menjadi bagian yang lebih tidak terbatas untuk menghadapi yang situasi geografis dan strategis dan tantangan yang tidak terbatas tadi juga. Sehingga akhirnya walaupun kita tidak bisa memastikan bahwa kita bisa memetakan dan memberantas secara total narkotika, paling tidak upaya kita untuk berkolaborasi akan bisa mendekatkan pemberantasan, pencegahan dan pemberantasan narkotika, psikotropika dan prekursor tadi menjadi lebih maksimal dan lebih optimal di dalam hasilnya. Tadi kan Bapak nyinggung nih kalau Indonesia itu negara kepulauan nih Pak. Tentunya kita penasaran ya jadinya gimana sih bea cukai melakukan pengawasannya di setiap daerah, apakah ada mungkin yang di laut atau mungkin yang di darat, jalur itu tikusnya atau apa gitu Pak. Jadi ini tidak lepas dari dialog kita sebelumnya, bahwa tadi keterbatasan menghadapi ketidakterbatasan. Tadi sudah didetailkan atau lebih dirinci tentang jalur laut, jalur darat, dan jalur udara, bahkan ada jalur dikatakan tikus kan itu. Jadi sebenarnya yang dilakukan adalah satu, memaksimalkan potensi atau sumber daya yang kita punya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kemudian berikutnya adalah mengkomunikasikan yang kita bisa kerjakan di bea cukai ini dengan aparat penegak hukum di bidang narkotika yang lain. Ini loh, bea cukai bisa melakukan ini, punya alat ini, punya anggaran sekian dan lain-lain. Kira-kira nih kita bisa nggak bergandengan untuk menggabungkan dengan sumber daya yang dimiliki oleh kementerian lembaga yang lain. Tentu dengan proses formal dan informal. Formal adalah istilahnya perumusan kebijakan, MOU, PKS dan lain-lain. Informalnya adalah proses kerjasama pertukaran informasi dan data antara penegak hukum yang mengawasi narkotika ini tadi. Nah itu dipergunakan untuk tadi menggabungkan antara ancaman yang berasal dari internasional dengan potensi ancaman di domestik atau di dalam negeri sendiri. Ini tidak bisa kita sinkronkan atau tidak bisa kita padu padankan apabila kita tidak melakukan kolaborasi dengan aparat penegak hukum yang lain.
Untuk apa? Untuk mendapatkan data dan informasi yang bisa saling menguatkan di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk nantinya dikolaborasikan sehingga kita bisa mendapatkan pengungkapan jaringan peredaran gelap narkotika tadi secara bersama-sama dengan aparat penegak hukum seperti Polri dan BNN. Seperti itu untuk mengantisipasi variasi dari pemasukan dan pengeluaran narkotika, psikotropika, dan prekursor baik dari jalur darat, laut, udara, atau yang dikatakan sebagai jalur-jalur ilegal, jalur tikus tadi. Jadi kita harus yakin bahwa dengan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, dan dengan saling mempercayai antar yang lain, dengan menumbuhkan, memperkuat kepercayaan dengan kementerian lembaga yang lain, maka kita bisa maksimalkan pemanfaatan sumber daya yang dipunyai oleh masing-masing untuk menjadi yang lebih besar untuk menghadapi tantangan yang luar biasa dari pemasukan narkotika, psikotropika, dan prekursor melalui berbagai macam jalur, metode maupun modus operandi maupun metode penyembunyiannya. Baik Pak, terus bahas terkait situasi terkini nih. Yes. Selama masa pandemi ini ada nggak sih peningkatan dari upaya penyelundupan peredaran narkotika ini? Baik dari data maupun dari informasi itu menunjukkan tren tersebut bahwa terjadi peningkatan peredaran gelap narkotika. Namun dari peningkatan tersebut terdapat keunikan terkait dengan pandemi, yaitu perubahan metode pengiriman. Jadi dari data memang terjadi peningkatan ancaman atau potensi upaya penyelundupan narkotika. Ini 6 bulan saja kita sudah mengungkap kurang lebih sekitar 2,2 ton yang diungkap berdasarkan data yang memang melibatkan bea cukai, termasuk yang bersinergi dengan BNN dan Polri. Ya, tapi mungkin Polri dan BNN juga mempunyai data sendiri yang memang dilakukan pekerjaan atau pelaksanaan tusi di mereka. Nah, dari data dan informasi pun yang dipertukarkan karena kolaborasi tadi tetap menunjukkan tren terhadap peningkatan peredaran gelap narkotika. Karena kita tahu di kondisi pandemik baik secara psikologis maupun secara fisik banyak aspek-aspek kehidupan yang terganggu. Termasuk di dalamnya adalah bahwa peredaran gelap narkotika merupakan salah satu sumber perdagangan gelap atau underground ekonomi yang menghasilkan uang yang besar dalam waktu yang cepat dengan keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat. Sehingga sindikat tidak akan berdiam diri dengan metode-metode klasik atau metode-metode terdahulu yang dipergunakan sebelum pandemi. Even pandemik atau walaupun pandemik, mereka tetap akan berusaha mendapati pasar dari narkotika, psikotropika, dan prekursor. Salah satu caranya adalah dengan metode pengiriman atau perdagangan gelap dengan menggunakan jalur online atau jalur yang menggunakan pengiriman atau metode perdagangan menggunakan berbasis internet. Nah, nantinya ini akan mengurangi interaksi antara kurir, antara bandar dengan mungkin masyarakat yang menjadi penyalahguna, sehingga mengurangi resiko untuk terungkap dan tertangkap. Gitu. Sehingga ini sangat menjadi tren sekarang saat ini di kondisi pandemik, menggunakan kiriman-kiriman melalui jalur online yang nantinya barang akan diantar oleh perusahaan jasa titipan atau perdagangan online. Jadi itu yang memang harus kita waspadai bersama dengan aparat penegak hukum yang lain untuk sama-sama mengolah informasi dan data terkait dengan perdagangan tersebut. Baik. Tadi kan Bapak udah jelaskan tuh ya, kenapa sih bisa trennya ternyata tetap naik gitu ya, ternyata demand-nya juga masih tinggi ya Pak, ternyata selama pandemi ini. Sekarang kami mau tanya nih Pak, langkah-langkah yang bisa diambil nih oleh masyarakat yang sedang menonton saat ini, yang sedang mendengarkan, apa sih untuk bisa membantu pemerintah untuk menyebarluaskan kalau kita tuh nggak boleh nih kayak gini gitu. Baik, kepada masyarakat, saya secara pribadi maupun secara amanah yang diberikan di dalam tugas dan fungsi kami di jajaran
pengawasan adalah untuk agar masyarakat yang pertama tentu menjadi tugas dari kita pemerintah juga mensosialisasikan kepada tadi sharing fact, mensosialisasikan atau men-share kepada masyarakat tentang informasi-informasi yang harus diwaspadai oleh masyarakat agar tidak terjerumus di dalam peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor. Kemudian kepada masyarakat termasuk kita hendaknya di samping mempelajari berita-berita di media sosial yang terkait dengan kehidupan yang berlangsung, juga kiranya perlu mengetahui bagaimana pemutakhiran atau update terakhir tentang pelanggaran dan kejahatan narkotika yang berlangsung di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga akhirnya masyarakat bisa mendapatkan first warning atau early warning bahwa mereka harus hati-hati terhadap pola-pola perdagangan yang masyarakat tidak bisa kontrol, baik dari jalur hulunya maupun hilirnya, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Kadang-kadang ada yang memang secara tidak sengaja masyarakat tertentu yang hanya berpikir kepada ekonomi dan keuntungan, tidak sadar bahwa pola pemikiran perdagangan dan kegiatan ekonominya dimanfaatkan untuk menyelundupkan narkotika, psikotropika, dan prekursor. Nah, dengan cara mempelajari bagaimana atau mengetahui informasi tentang perdagangan gelap narkotika, masyarakat diharapkan bisa mengerti. Kita pun sebagai aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga punya tugas untuk mensosialisasikan kepada orang-orang terdekat sampai kepada masyarakat yang lebih luas terhadap bagaimana metode-metode penyelundupan maupun perdagangan gelap narkotika tadi dilangsungkan, sehingga masyarakat bisa menjauhinya. Nah, kemudian apabila memang masyarakat mendengarkan atau mendapatkan informasi terkait dengan peredaran gelap narkotika, maka seyogianya masyarakat bisa berpartisipasi untuk membagi informasi sebagaimana tema dari Hari Anti Narkotika Internasional tadi, untuk sharing fact dengan kami di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun dengan aparat penegak hukum di bidang narkotika seperti BNN dan Polri. Jadi supaya diberikan informasi tersebut untuk membantu kita di dalam mengungkap secara luas jaringan atau sindikasi perdagangan gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor. Nah, mungkin nanti parsial metodenya yang dipergunakan secara tertentu, mulai dari proses edukasi, sosialisasi, internalisasi, maupun penguatan segmen-segmen tertentu di dalam masyarakat, sehingga masyarakat menjadi aware atau peduli terhadap bahaya dan ancaman peredaran gelap narkotika. Setuju Pak. Keren lagi nih ya, kalau bisa diupdate lagi, diupgrade lagi, kita kolaborasi sama masyarakat gitu. Nah, terakhir nih Pak, last but not least, bisa disampaikan closing statement-nya, boleh quotes, boleh statement terkait dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini untuk sahabat BC. Maaf, kalau boleh di refresh terkait dengan tema Hari Anti Narkotika Internasional. Tadi apa? Sharing fact. Share facts on drugs, save lives. Share fact on drug, save life. Artinya, apabila ada informasi terkait dengan drug, maka berbagilah untuk kita antisipasi bersama. Dan kita selamatkan hidup demi pemulihan ekonomi nasional melalui pengawasan bahaya serta peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor. Terima kasih banyak Bapak Kasubdit untuk waktu dan informasi yang disampaikan kepada kami. Terima kasih kembali. Padahal lagi sibuk ya Pak, tapi kita culik dulu untuk podcast sebentar, nggak apa-apa ya? Demi edukasi dan preventif dan depresif yang mungkin kita bisa berbagi kepada masyarakat, sesibuk apapun kita merupakan abdi masyarakat dan abdi negara. Luar biasa. Jadi Bapak juga bertugas di sini ya Pak, karena ikut mengedukasi sahabat BC saat ini. Sahabat BC nggak kerasa udah panjang lebar kita ngobrol tentang narkoba nih. Jangan lupa untuk bagikan info atau fakta, atau bisa dengan bagikan video ini aja ke teman-teman kamu untuk memperingati Hari Anti Narkotika Internasional.
Jangan lupa like video ini, komen kamu mau topik apa lagi yang kita bahas, dan subscribe juga. Dan terus pantengin kanal BCTV untuk informasi yang menarik lainnya. Sampai jumpa di podcast yang berikutnya. Dadah! See you!